Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Husna Aceh Tenggara, Kota Cane yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa menggenggam jiwa kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bi kulli shay'in hafiz. Bahwa Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu asma wa a'raf. Dia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam rahasia diri dan apa yang tersembunyi di dalam hakikat rahasia diri setiap hambanya. Wa ara, dan ia juga senantiasa maha melihat dari setiap aktivitas dan perbuatan yang ia lakukan. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Wala takmaluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita ini, apakah kita mampu untuk tetap berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Ketahuilah, kata Allah, akulah yang menjadi saksi dan bukti dari setiap aktivitas yang kamu lakukan. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin jamaah Masjid Al-Husna Aceh Tenggara, Kota Cane yang dirahmati Allah. Bila mana hati dan jiwa seorang hamba tidak lagi dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah seorang hamba mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu beserta dirinya, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena hal inilah yang pernah ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akan kehadiran Allah itu pada diri kita ini. Makanya sahabat beliau bertanya kepada diri beliau, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul, atau Allah itu dekat ya Rasulullah?" Lalu apa kata Rasul? "Kenapa engkau tanyakan hal itu kepada aku? Allah itu jauh atau dekat?" Aku bertanya, "Ya Rasulullah,
sekiranya Allah itu jauh ya Rasul, tentu aku berdoa, bermunajat dan bermohon kepadanya, tentu dengan menggunakan suara yang agak nyaring dan lantang. Akan tetapi jikalau Allah itu dekat ya Rasul, tentu aku berdoa dan bermohon kepadanya dengan cara berbisik-bisik. Ketika itu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan jawaban secara spontan, karena beliau itu Bapak Ibu di dalam hidupnya tidak pernah mandai-mandai. Apa sebabnya? Karena Allah telah membukakan tabir akan rahasia diri Rasulnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbuat, berucap, memberikan suatu jawaban terhadap sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya, melainkan Nabi itu berbuat, berucap, memberikan suatu jawaban dari sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam dadanya. Ketika itulah Bapak Ibu, Allah menjelaskan akan kedekatan dan kehadiran dirinya pada setiap hamba ini. Apa jawaban Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, apakah aku ini jauh atau dekat? Maka berikan jawaban kepada dirinya ya Muhammad, katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini adalah dekat. Jadi Allah menjelaskan bahwa dirinya itu adalah dekat. Jikalaulah Allah itu menjelaskan dirinya adalah dekat, tentu dekat yang bagaimana Allah itu Bapak Ibu. Ketika itu Allah juga memberikan jawaban kembali. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk batang lehermu. Kalaulah urat nadi itu benar-benar dekat pada tengkuk batang leher kita ini Bapak Ibu, maka kedekatan Allah itu kepada kita lebih dekat lagi Allah itu dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher Bapak Ibu masing-masing. Jikalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat dalam pandangan kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ini jika dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada ruhaninya Bapak Ibu, dekat pada jiwanya Bapak Ibu, ketahuilah kata Allah, aku lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu di dalam ruhanimu. Begitulah Allah membukakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada diri kita. Kalau Allah sudah membukakan tabir rahasia kedekatan dirinya kepada diri kita Bapak Ibu, itu maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada. Bagaimanapun keadaan kita, situasi kita, senang, susah, sehat, sakit, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apakah ketika kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ adanya aku. Bagaimanapun keadaan dirimu, aku tetap hadir bersama dirimu, karena aku inilah yang menjadi rahasia dirimu yang sebenar-benarnya.
Allah yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu semuanya, itu artinya Allah katakan apa? Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan pandanganmu, kamu hadirkan hatimu, ke barat, ke timur, utara dan selatan, ke depan dan ke belakang, kanan, kiri, atas dan bawah, luar dan dalam, maka yang terpandang itu hanya aku semata-mata, kata Allah. Kenapa yang terpandang itu hanya Allah? Karena Allah sudah menjelaskan akan wujud nyatanya dirinya itu bikulli syai'in muhit. Aku itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Aku ini meliputi akan sekalian alam. Kalau aku sudah meliputi akan segala sesuatu dan alam, itu artinya kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berjalan, kemanapun kamu melangkah, kemanapun kamu mengarahkan pandangan matamu dan hatimu, maka yang wujud dan nyata itu adalah aku. Karena dia cuma yang ada semata-mata, Bapak Ibu. Kalau Allah cuma yang ada semata-mata, itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Kalau Allah cuma hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain, itu maknanya alam dan sesuatu itu tiada lain adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri aku. Aku inilah bukti pada sekalian alam. Aku inilah bukti pada segala sesuatu, dan aku inilah bukti daripada rahasia-rahasia akan dirimu. Suatu contoh, Bapak Ibu. Ustadz mengajak Bapak Ibu berpikir, ya, ini apa namanya nih Bapak Ibu? Meja kan? Di bawah ini apa namanya nih? Kolong. Ustadz nanya sama ibu-ibu dulu, kalaulah ini meja dan di bawah meja ini namanya kolong, pertanyaan Ustadz, kolong ini bukti adanya meja atau meja ini bukti adanya kolong? Ibu-ibu, halo? Kolong bukti adanya meja. Kalaulah memang kolong itu bukti adanya meja, kalau angke mejaku Bapak Ibu dikiak lah, tahu dikiak. Diangkat dia. Diangkat meja ini Bapak Ibu, ada enggak kolongnya? Ada. Letakkan lagi meja, ada? Ada. Berarti jawaban ibu-ibu ini benar atau salah? Akan jale, benar salahnya. Benar salahnya tuh. Ya, bukan kolong ini bukti adanya meja. Kalau ibu katakan kolong ini bukti adanya meja, kita angkat meja ini nggak ada kolongnya tuh. Letakkan lagi mejanya, ada kolong di situ. Berarti yang benar yang mana, Bu? Meja itulah bukti adanya kolong. Ya, ini menghantarkan pemahaman aja dulu. Kita naik lagi ke atas. Langit dan bumi, ya, buktinya adanya Allah, atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Jangan sampai salah lagi, Bu. Ya, kalau salah jangan pulang dulu. Ya, kalau udah benar nanti pulang-pulang lah. Tapi kalau udah habis waktunya. Langit dan bumi, alam semesta ini bukti adanya Allah, atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Nah, coba satu orang, ibu-ibu. Ibu. Langit dan bumi bukti adanya Allah. Ustaz tanya lagi sama ibu. Jikalaulah langit dan bumi ini tidak ada, apakah Allah tidak ada? Ini untuk mengantarkan paham. Kalaulah langit dan bumi bukti adanya Allah, ini agak tinggi channel step ibu-ibu ya, masih pagian kan? Udah sarapan kan? Udah, kalau belum sarapan sama-sama dengan Ustaz nanti. Kalau langit dan bumi ini bukti adanya Allah, sekiranya langit dan bumi tidak ada, apakah Allah tidak ada?
tetap berarti adanya Allah tidak pernah bersandar kepada adanya langit dan bumi. Ya, Allah itu ada, Allah itu wujud, tidak pernah bersandar kepada adanya alam, tidak pernah bersandar kepada adanya sesuatu, tidak pernah bersandar kepadanya langit dan bumi, tidak pula Allah itu bersandar adanya itu kepada adanya diri Bapak Ibu. Berarti yang benar yang mana? Yang benar Ibu-ibu. Nih. Yang benar yang mananya tadi? Allah itu bukti adanya langit dan bumi, atau bumi ini, langit ini bukti adanya Allah? Tuh kan jale batuannya tuh. Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Kalau tak ada Allah, tak ada langit dan bumi. Makanya Allah itu ada dengan sendirinya. Ya. Kalau Allah cuma ada dengan sendirinya, Dia cuma yang wujud, wujudnya mutlak, tidak ada diri yang lain. Itu maknanya. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disanding-sandingkan Allah, jangan diserupa-serupakan Allah, jangan disama-samakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Langit dan bumi kan ada nih Ustaz. Di kita kan ada, benar. Langit dan bumi ini ada, sesuatu itu ada, tapi adanya sesuatu langit dan bumi itulah nyatanya tempat memandang wujud nyatanya diri Tuhan itu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini jawabannya. Ya, kalau ingin paham jawabannya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Allah menjelaskan, Bapak Ibu, tentang rahasia dirinya. Wal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu. Dialah yang awal. Dia itu siapa tuh Bapak Ibu? Allah tuh. Dia yang awal. Dia pula lah yang akhir. Dia yang zahir dan dia pula lah yang batin. Apa maknanya itu? Dia yang awal. Maknanya dia yang awal itu awalnya tidak ada permulaannya. Awalnya Allah tuh tak ada ujungnya. Kenapa dia awal tak ada ujungnya, tak ada awalnya? Karena dia ada dengan sendirinya. Ya. Maknanya apa? Sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya sesuatu, dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya sesuatu dan kehidupan itu. Makanya dikatakan Allah itulah diri yang awal itu. Kalau dia diri yang awal, dia juga menjelaskan wal akhiru, dialah diri yang akhir. Akhir itu maksudnya tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya. Ya. Kalaulah Allah itu akhir, tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya, itu juga disebabkan karena dialah satu-satunya yang wujud dan yang ada. Dialah yang dikatakan awal, dia pula yang dikatakan yang akhir. Waz-zahiru, dan dialah diri yang zahir. Zahir apa artinya? Zahir itu nyata. Allah itu adalah diri yang zahir. Zahirnya Allah itu nyata pada sekalian alam. Zahirnya Allah itu nyata pada sekalian alam. Allah kan tidak berbentuk dan tidak berupa, Ustaz. Betul tuh. Allah tuh laisa kamislihi syai'. Walaupun Allah itu zahir, dia tidak serupa dan tidak berbentuk dengan sesuatu, tapi ingat, segala bentuk dan rupa pada segala sesuatu itulah bentuk nyatanya akan dirinya yang zahir itu. Kenapa? Karena dia cuma yang wujud, yang tunggal, yang mutlak itu Bapak Ibu. Ya.
Kemudian dia juga menjelaskan dirinya yang batin. Batin apa artinya Bapak? Nah, tersembunyi. Walaupun batin itu maknanya tersembunyi, namun batinnya Allah itu nyata pada segala yang wujud. Dia batin tapi tidak tersembunyi. Kenapa dia batin tidak tersembunyi? Karena dia wujud, dia nyata pada segala sesuatu. Apa sebabnya dia batin tidak tersembunyi, nyata pada segala sesuatu? Itu dikarenakan karena dirinya cuma yang ada, dirinya cuma yang tunggal, dirinya cuma satu-satunya, tidak ada diri yang lain. Itulah sebabnya Allah menjelaskan yang awal itu aku. Kalau tak paham juga Bapak Ibu, aku ini yang awal, aku pula yang akhir, aku pula yang zahir, aku pula yang batin. Kalau aku awal akhir zahir dan batin, maka akunya awal akhir zahir dan batin itu bikulli syai'in muhit. Akulah yang meliputi akan segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah nyatanya akan diriku awal akhir zahir dan batin. Karena aku cuma seorang yang ada. Tidak ada diri yang lain di situ. Itu rahasianya. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, yang nampak itu cuma aku. Siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala yang ada? Siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala yang wujud? Maka itulah yang dikatakan butuh sange itu. Lain tak tahu artinya Bapak Ibu? Lain tak? Enggak. Butuh sange itu Bapak Ibu sangat buta, benar-benar buta. Tuh contoh. Ini contoh nih Bapak Ibu. Ibu-ibu upakan kain ke tukang jahit, disuruh buat baju kurung. Ketika kain itu sudah jadi baju kurung, ibu-ibu tanya juga lagi ke tukang jahit, mana kain saya tadi? Padahal udah dikasihnya sama ibu, udah berbentuk baju. Siapa yang tidak mampu memandang kainnya pada baju kurung itu, itulah yang Ustadz maksud namanya butuh sange dari itu. Benar buta tuh. Rupanya kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa sebenarnya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lihat lagi. Ini apa gelasnya Bu? Gelas apa namanya nih? Gelas kaca ya. Kan ada lagunya kan? Ya. Ketika kaca ini sudah menjadi gelas dia, kenapa manusia tak mampu memandang kaca ketika dia memandang gelas ini? Karena manusia kebanyakan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ya, ketika kaca sudah berbentuk gini kan gelas namanya. Tak mampu dia memandang kaca, bahwa kaca inilah sebenarnya yang sudah berbentuk gelas. Tapi bagaimana caranya kita mengajarkan anak kita supaya anak kita mampu memandang kaca pada gelas ini? Diapakan gelas ini Bu? Supaya anak kita ini bisa memandang kaca pada gelas ini, diapakan gelasnya nih Bu? Ibu? Hah? Diampin kacoa, dipecahkan. Ketika gelas ini dah pecah berkeping-keping, barulah nyata kaca itu yang sebenar-benarnya. Makanya ketika ibu-ibu keluar dari masjid ini, terluka kaki kena kaca. Tahukah ibu-ibu kaca apa yang masuk di situ? Gelas, piring, semprong. Tahu? Tahu enggak kaca yang masuk itu kaca piring, kaca gelas, atau kaca-kacaan? Hah? Ini lihat, kena cepat ngomongnya ya. Kalau ibu-ibu keluar dari Masjid Al-Husna nih, kena kaki ibu ini kena kaca. Tahukah ibu bahwa yang kaca yang melukai kaki ibu-ibu itu kaca gelas, kaca piring, kaca atau yang lain? Tahu? Bukan kaca gelas, bukan kaca piring, yang penting kaca karena nggak berbentuk. Makanya kita nggak tahu kaca piring kah, kaca gelas kah, kaca lampu kah, kita nggak tahu. Apa sebabnya? Karena nggak ada bentuk rupanya. Itu maknanya.
Nah, ini maknanya yang sebenarnya, ini menghantarkan paham aja. Kenapa Bapak Ibu kita ini tak mampu memandang nyatanya Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa memandang nyatanya akan Allah itu? Diapakan diri Bapak Ibu? Dipecahkan. Kalau dipecahkan tuh bahasa untuk gelas nih ya. Kalau manusia dimatikan, enge-enge udah di rumah. Hah? Kalau gelas dipecahkan, kalau kita bukan dipecahkan namanya. Ya, kalau kita itu matikan kesadaran wujud yang merasa diri ada. Matikan rasa kesadaran diri yang merasa diri kita ini bersifat. Jadi yang kita hancurkan, yang kita fanakan, yang kita leburkan adalah rasa keakuan diri yang merasa diri ini wujud dan merasa diri ini bersifat. Hilangkanlah wujud kita, hilangkanlah sifat kita. Kalau wujud kita telah hancur, sifat kita telah hancur, wujud kita telah tiada dan sifat kita telah tiada, siapa yang sebenar-benar wujud dan yang bersifat Bapak Ibu? Yang sebenar-benar wujud dan bersifat itu hanya Allah. Disitulah Bapak Ibu mampu menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu itu sejak mula adanya la haula wala quwata illa billah. Kadang kita ngomongnya enak kali, ya kan? Tapi tak tahu kita makna yang sebenarnya itu. Sudah ngomong la haula wala quwata illa billah, dirampok juga hak Allah itu lagi. Merasa juga memandang, merasa juga mendengar, merasa juga yang berdiri. Ketika kita merasa melihat, mendengar dan berdiri serta duduk, maka tanpa kita sadari kita sudah merampok hak Allah. Itulah orang yang mempermain-mainkan Allah, orang yang memperolok-olok Allah itu. Jadi diri Bapak Ibu, diri Ustadz tak pernah ada sama sekali itu. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Kapan Ibu diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Hah? Sejak mula adanya tak pernah ada. Sejak mula jadinya tak pernah ada. Kapan sejak mula adanya, sejak mula jadinya diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu nyata, sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu menamai dirinya Allah, sejak itulah Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalau ada yang mengatakan dirinya ada, itu ngaku-ngaku namanya itu. Ya? Nah, siapa yang ngaku-ngaku dirinya ada, abeko terima julu-julu di barzah tuh. Julu-julu kan tahu nak terima balasan itu nanti. Ya, apa kata Allah? Ini Allah bilang nih, siapa yang ngaku-ngaku ada padahal dia tidak ada, ngaku-ngaku ada, itu merampok hak Allah. Allah bilang begini, innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fisamil qiyat wa kadzalika najzil minal mujrimin. Tahu artinya itu? Lain enggak tahu. Ini Ustaz terjemahan. Innalladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, orang yang mengingkari, orang yang menolak akan wujud nyatanya Allah yang maha nyata. Kalau alam ini nyata, diri kita ini nyata, Allah itu lebih nyata daripada alam, lebih nyata daripada diri kita. Lalu kita tolak dan kita ingkari akan nyatanya Allah itu. Wastakbaru anha, lalu dia sombong di hadapan Allah, membusungkan dada di hadapan Allah. Ketika dia sudah menolak akan nyatanya Allah yang wujud, lalu dia membusungkan dada, bersifat soongi di hadapan Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Orang yang hongi, orang yang sombong, orang yang sok-sok, tidak aku bukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Lah itu Bapak Ibu pintu langit itu di mana? Lah tahu? Enggak, asal mustad itu.
Tidak aku bukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Maknanya, siapa yang beramal, siapa yang beribadah, ibadahnya tuh mantul, ya, ibadahnya tuh kembali lagi kepada dirinya, nggak sampai kepada aku, terhijab. Karena aku tutup pintu langit bagi dirinya. Pintu langit itu pintu makrifat. Pintu makrifat pada diri Bapak Ibu, itulah pintu kolbu. Makanya dikatakan hatinya Bapak Ibu ini qalbul mukmin baitullah. Hatinya Bapak Ibu itu yang rumahnya Allah. Jadi orang yang tertutup mata hatinya, itu maknanya sudah tertutup pintu langit bagi dirinya. Tertutup pintu langit bagi dirinya, itu maknanya sudah tertutup pintu ma'rifat pengenalan dirinya kepada Allah, sehingga ibadahnya tidak pernah wusul kepada Tuhannya. Buktinya ibadah tak sampai kepada Allah. Sholat pun kita Bapak Ibu tak ada rasa nikmatnya. Sholat pun kita tidak ada rasa tenangnya. Sholat pun kita tidak ada rasa mahabbahnya. Sholat pun kita tidak ada rasa rindunya. Sholat pun kita tak ada rasa bermanja-manjanya kepada Allah. Ya, nggak ada nikmat di situ. Kekhusyukan itu nggak ada. Asal gerak-gerak aja. Ya, tunggang tunggi. Tapi kita tidak ada mendapatkan rasa. Ya. Sedangkan Bapak Ibu, ibu-ibu kalau masak gulai, masak sambal, ya bisa nggak rasa itu membohongi ibu-ibu? Sambal ini, gulai ini kurang garamnya, ya kurang pedasnya. Bisa nggak rasa itu membohongi kita? Tidak pernah bisa. Rasa mana pernah bisa dibohongi? Rasa nggak pernah bisa ditipu. Itu yang mesti dipahami. Makanya ketika Allah tutup pintu langit bagi diri kita, ibadah kita tidak diterima tuh dah. Ibadah kita itu diturunkan oleh Allah lagi kepada diri kita, tidak ada tenang, tidak ada nikmatnya. Pada saat itu apa kata Allah? Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Tidak mungkin, tidak bisa, tidak layak, tidak pantas, haram bagi dirimu untuk bisa masuk ke dalam surga aku. Hatta yalijal jamal fisamil khiyat, sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Mungkin rasulnya Bapak Ibu, unta yang di Arab tuh bisa masuk ke lubang penjahit. Penjahit tahu? Penjahit? Penjahit? Lubang jarum. Awak matu-atu banangnya payam tak tolong ke cucu dah. Kan gitu tuh. Aiko unta Arab tuh pula masuk ke lubang tuh. Lah kan mungkin rasanya tuh. Kalau tak mungkin, jangan menghayal-hayal masuk surga tuh Tuhan. Jangan menghayal-hayal masuk surga. Tapi kalau mungkin rasanya menurut kita, onta yang di Arab itu bisa masuk ke lubang jarum, ada harapan bisa untuk masuk surga. Tapi kalau tak mungkin rasanya, atulah haram noji itu. Dah ada harapan dah. Ya, bahasa Namiang sila di neraka tu le itu bahasa Namiang. Dah tahu. Bahasa Namiang tu, maaf artinya. Parti. Diam aja. Diam aja di situ lagi. Diam jalan di situ lagi itu. Kena tak tahu lagi itu. Itu dia sendiri itu. Ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau tidak ngerti bahasa Ustaz, diam-diam saja. Kalau tidak, anggap aja lah ngerti gitu. Ya kan? Ya. Karena Ustaz tak pandai bahasa Cane, makanya Ustaz bawa bahasa Minang. Biar Bapak Ibu bisa ngerti bahasa Minang, kan Ustaz terjemahkan nanti. Ini sambil mempopulerkan bahasa Minang nih. Biar nanti orang kotanya ini pandai bahasa Minangnya. Ya. Ayah diam. Tak bisa masuk surga, ya. Kalaulah memang bisa onta masuk ke lubang jarum, itu ada harapan. Tapi kalau tidak ada onta itu bisa masuk ke lubang jarum, itu jangan ada menghayal untuk bisa masuk surga. Itu sebabnya apa? Karena kita ini menolak akan wujud nyatanya Allah itu yang ada si mata-mata.
Sebenarnya apa yang menjadi penghalangnya itu Bapak Ibu? Nah, ini kita baru masuk nih. Tadi agak digenjot sedikit, agak dipres betul. Mesinnya kan dipanasin dulu. Agak panjang-panjang lale kemudian turunkan. Rupanya yang menjadi penghalang kita, sulitnya hati itu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu tiada lain adalah hati yang ada di dalam dada. Apa kata Allah? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahui wahai jantung hatiku. Nah, begitu Allah menggunakan bahasa bermanja-manja itu dengan kita. Ketahui wahai jantung hatiku, wahai belahan jiwaku, wahai pancaran diriku. Sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya pembatas. Tidak ada namanya tembok, tidak ada namanya dinding, tidak ada namanya tirai. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada tembok, ada batas, ada dinding, ada tirai, sebenarnya yang menjadi tembok dan tirai antara dirimu dengan aku itu adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Apa maknanya? Apabila hati kita ini dipenuhi dengan penyakit nipak-nipak batin. Nipak batin tahu artinya, Bu? Penyakit batin, penyakit hati. Penyakit hati itu ya, ujub, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay, sok-sok lah tuh. Atu batu licin tuh. Itu batu panaruang tuh. Itu hijab. Makanya bersihkanlah hati itu supaya hati ini bisa bermi'raj kepada Allah. Bisa berjalan untuk menemui Tuhannya. Karena orang yang bisa menemui Allah diri yang maha suci adalah orang yang bersih pula hati dan jiwanya itu. Tak mungkinlah Allah yang maha suci itu ditemui oleh orang yang hatinya kotor. Mungkin rasanya Bapak Ibu membersihkan kain, membersihkan baju celana dengan air yang kotor? Anda akan pernah bersih itu. Nah, jadi pagi menjelang siang ini Bapak Ibu, kita akan mencoba membuka rahasia hatinya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu berhati-hati. Ini apa nih Bapak Ibu? Mana hati ini? Gambar. Ini gambaran. Gambar hati. Mana yang dikatakan hati? Nah, ini di dalam Al-Quran itu dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Bahwa hatimu penuh dengan penyakit. Siapa yang tidak mau membersihkan hatinya, bukan aku kurangi penyakit yang ada di dalam hatinya. Fazadahumullahu marada. Aku akan tambah-tambah penyakit yang ada di dalam hatinya itu. Jadi kita mesti kenali dahulu ya, yang hati itu yang mana. Jadi hati Bapak Ibu itu dipahami, ada hati secara zohir, ada hati secara batin. Nih. Ada secara zohir, ada secara batin. Hati secara zohir ini yang disebut namanya hati jasmani. Hati jasmani itu ya, ini hati zohir ini sebuah hati jasmani. Inilah yang dimaksud namanya dengan jantung. Jantung. Makanya dikatakan jantung hatiku. Ini yang zohir. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran, kalau Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, kayak Ustadz nih, sebesar ini kepalan tangan Ustadz, kira-kira jantung Ustadz sebesar inilah dia. Kira-kira. Jadi hati secara zohir, hati secara jasmani itu disebut namanya jantung. Bukan liver itu Bapak Ibu. Kan ada hati liver, bukan yang liver, tapi jantung itu maksudnya. Ya, ini yang fisik, yang berdaging, yang berdarah, yang berurat, ini dia.
Ya. Hati secara batin disebut namanya hati ruhani. Yang ruhani itu tidak berdarah dan tidak berdaging, ya, tidak berkulit dan tidak berurat dia. Namun untuk melihat hati batin, hati ruhani itu cerminannya untuk memandangnya kepada hati yang zuhir ini, kepada hati yang kasar ini. Lalu apa penyakit yang ada di dalam hati ruhani itu yang kita gambarkan dalam bentuk hati jasmani yang disebut namanya dengan jantung. Nah, kita lihat bagiannya masing-masing. Yang di bawah ini Bapak Ibu nih, ini namanya lubban. Hati lubban namanya. Lubban. Sedangkan yang sebelah kiri ini namanya hati sudur. Yang di sebelah kanan namanya hati kulub. Yang di atas ini namanya hati fuad. Sedangkan yang di tengah namanya hati sagofa atau bahjatul kulub. Bahjatul kulub. Ya, Allah katakan apa? Fi qulubihim maradun. Ketahuilah bahwa di dalam hatimu itu penuh dengan penyakit. Ini gua penyakit di sini, sarang-sarang penyakit di sini. Kita lihat satu-satu. Di lubban ini. Nah, ini hati lubban, ujung jantung tuh. Penyakit yang ada di lubban ini namanya hawa. Hawa, penyakit hawa. Hawa itu artinya pengaruh yang tak elok, pengaruh yang tak baik. Kalaulah di dalam lubban ini dah muncul pengaruh yang tak baik, tak mau kita membersihkannya, ditambah Allah lagi naik ke atas. Di dalam sudur ini muncullah namanya dengan nafsu. Hawa nafsu. Nafsu. Nafsu itulah yang dikatakan keinginan yang tak elok, keinginan yang tak baik. Ya, itu disebut hawa nafsu. Makanya Allah katakan, wala tatabil hawa payudillaka an sabilillah. Janganlah kamu sekali-kali mengikuti keinginan hawa nafsumu, karena hawa nafsu itu akan menggelincirkan kamu daripada jalan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bangi lah itu, parabo, berang, marah, pemarah, jangan Bapak Ibu dengarkan amarah tuh. Kalau didengarkan amarah itu, ya, terlempar anak itu dengan pisau, terlempar anak itu dengan kuali, terlempar anak itu dengan piring, nanti kena tikam orang gara-gara. Jangan didengarkan amarah itu, jangan diikuti amarah itu. Bawa diam, lengah-lengahkan, istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya kata kawan, sakitnya itu bukan di sini, tapi di sini, di sini, di sini. Nah, tuh jangan didengar-dengarkan itu. Kalau didengarkan berbahaya Bapak Ibu. Ya, diikuti keinginan nafsu itu, kadang terpandang wajah menantu itu 3 gambarnya. Iya, selalu diperhatikan keluar tanduk-tanduknya, baru nampak taringnya itu. Jadi jangan diikuti keinginan dorong hawa nafsu itu. Nah, kalau tidak juga diindahkan Bapak Ibu, ditambah lagi Allah penyakit di dalam kulub ini, muncullah namanya penyakit cinta dunia atau hubud dunia. Cinta dunia. Nah, kenapa? Karena keinginan sudah tidak terbendung lagi, ya. Ketika keinginan tidak terbendung, lalu apa menjadi keinginan nafsu kita dapatkan? Apa kata Rasul? Apabila manusia ini diberikan 2 petak ladang, 2 petak kebun, yang mana kedua petak sawah dan kebun itu isinya emas, pasti manusia itu akan mencari kebun ladang yang ketiga yang juga berisikan emas di dalamnya. Berarti tidak puas-puas. Hatta zurtumul maqabir, sehingga besok dia akan dikubur orang, besok dia akan dimandikan orang, dia juga nggak sadar tuh. Ya, mengawi isi tarui, mengamen jo tarui. Ya, tuh hati-hati.
maka dunia itu akan menjadi batu licin, dunia itu akan menjadi penghalang, dunia itu akan menjadi hijab bagi diri kita yang ingin wusul kepada Allah. Lalu mana yang dikatakan dunia, Bapak Ibu? Nah, ini Ustaz tanya loh. Bapak lagi nih, ini nggak tinggi sedikit. Yang dikatakan dunia yang mana, Pak? Dunia. Dunia lain. Yang dikatakan dunia yang mana? Lihat. Yang dikatakan hakikat dunia yang sebenar-benarnya bukan alam semesta ini. Ya. Ini kita bicara hakikatnya. Yang dikatakan dunia adalah sesuatu yang membuat Bapak Ibu lupa dan lalai kepada Allah. Itulah dunia tuh. Ya. Sesuatu yang membuat kita lupa, lalai, ingat Allah, itu adalah dunia. Ya, makanya dunia itu bisa anak kita, bisa cucu kita, bisa suami kita, bisa bini kita, bisa pekerjaan kita, bisa harta kita. Apabila anak, bini, cucu, menantu, harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan, ganteng rancaknya kita, yang membuat terhijabnya kita, terhalangnya kita, sulitnya kita untuk mengingat Allah, itu adalah dunia. Maka keluarkan dunia daripada diri kita itu. Kalaupun Bapak Ibu punya dunia, jangan disimpan di dalam hati. Biarkan dia berada dalam genggaman Bapak Ibu. Kalau dia lepas, dia hilang, insya Allah sakitnya itu tidak ke sini perginya. Ya. Tapi kalau dunia itu kita simpan, kita letakkan, kita tanamkan ke dalam hati, ketika diambil hilang, maka api yang ada di dalam hati ini lebih panas lagi dibandingkan api yang ada di luar diri itu. Ya, basi hampe sih Bapak Ibu. Lihat itu basi hampe. Ya, panjang-panjang lalek sih mengecek seorang sih diantar orang ke rumah sakit gilo. Rumah sakit gilo le tahu. Rumah sakit jiwa. Beko keluar rumah nak bawa baju gitu. Ya. Itu tuh. Makanya hati-hati kita. Allah nak katakan apa? Innal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatud dunya illal mata'il gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita lalui di alam sahada ini 50 tahun, 60 tahun, ini adalah semuanya penuh dengan permainan, cerita dan sandiwara. Kehidupan dunia ini penuh dengan onak dan duri. Kalaulah dunia ini adalah cerita sandiwara, onak dan duri, maka hati-hati kita menjalankan kehidupan di alam dunia ini supaya kita tidak karam atau tidak hanyut kita di bawah banjir bandang itu. Tapi kalau kita tidak istiqomah, tidak berhati-hati kita, tidak kita sandarkan diri kita kepada Allah, makanya Ustaz katakan kalau tidak karam minimal nyui itu mah. Karam kan tahu tuh. Kalau kita tidak karam minimal hanyut di bawah arus kita itu. Lalu bagaimana supaya tidak karam dan tidak hanyut? Bersandar kepada Allah. Bersandar kepada yang bukan alam. Nah, lihat. Kalaulah kita Bapak Ibu bersandar di tiang, sekiranya tiang itu roboh nak kita tuh, kena lagi tuh. Nah, kalau kita bersandar di dinding, roboh dinding tuh, roboh nak kita? Roboh. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, mungkinkah Bapak Ibu akan roboh? Enggak. Kenapa tidak mungkin roboh? Karena Allah tidak pernah roboh. Ya, Allah itu tidak pernah roboh. Karena Allah itu kekal. Allah itu abadi. Maka bersandarlah kita kepada Allah. Insya Allah Bapak Ibu selamat. Selamat dunianya, surga akhiratnya. Allah pertemukan kita dengan anak dan keluarga kita. Walaupun tak serumah, tapi masih satu komplek perumahan surga juga. Beruntunglah Bapak Ibu itu. Wallahu yahtasu birahmatihi mayyasha. Allah masih memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang Dia pilih. Jadi Allah kumpulkan kita ini di dalam surga
menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya Bapak Ibu. Maka sandarkan diri kepada Allah zahir dan batin. Kalau bersandar kita kepada Allah zahir dan batin, itu artinya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ragu dengan jaminan Allah. Jangan kita ini bimbang dengan kemampuan Allah. Jangan kita ini takut dengan janji-janjinya Allah. Ini yang Allah maksud. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apabila azam mudah sempurna, ikhtiar mudah sempurna, usaha mudah maksimal, fatawakkal 'alallah. Serahkanlah usaha, ikhtiar dan azam itu kepada aku. Kalau kamu yakin kepada aku, atas kemampuan aku, jaminan aku, atas mahanya aku, fa huwa hasbuh. Aku yang jamin itu, kata Tuhan. Ya, jangan Bapak Ibu ragu itu. Ya. Kalau ragu Bapak Ibu dengan Allah, kepada siapa lagi kita ini mesti yakin lagi? Ya, ragu kita dengan jaminan dan kemampuan Allah, kepada siapa kita ini akan bergantung dan bersandar? Kepada siapa kita mesti yakin kita serahkan hidup kita ini kepada Allah? Ini mesti dipahami Bapak Ibu. Makanya bersihkanlah kulub kita ini. Tapi kalau tidak bersih, Allah tambah penyakitnya yang keempat. Ini yang disebut namanya fuad. Di dalam fuad inilah munculnya sifat iblis itu Bapak Ibu. Ini yang sifat iblis. Ya, sifat sombong, sifat ongeh itu iblis tuh. Kalau udah muncul sifat iblis di dalam hati fuad, tidak juga sadar, maka di dalam hati bahjatul qulub ini muncullah namanya sifat setan. Setan lah tahu, ngaden-ngaden tuh, aku, ambo, deyen, denai, saya. Kalau nggak gara-gara aku, nggak gara-gara saya, nggak jadi gitu. Ya, aku tuh berbahaya Bapak Ibu. Kalau udah aku tuh udah sifat kingkong tuh, kingkong lah pernah Bapak Ibu nengok kalau marahnya, tapuk-tapuk dadonya tuh. Atau kingkong diantaknya kaki ke bawah. Atau sifat kingkong tuh sombong tuh dah. Ini Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Jadi apabila muncul penyakit ini di dalam hati kita, luban kita, sudur kita, fuad kita, kulub kita, bahjatul qulub, ini sebenarnya dinding, ini sebenarnya tirai, ini sebenarnya hijab yang membuat kita terhalang untuk merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu berserta kita ini. Lalu bagaimana caranya? Caranya diajarkan Nabi. Ya, caranya diajarkan oleh Nabi. Caranya bagaimana? Bagaimana cara kita membuang, mengeluarkan nipak-nipak batin, ujub takbur dengki yang ada dalam hati kita? Apa kata Nabi? Li kulli say'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati, berzikirlah kepada Allah. Siapa yang sudah berzikir kepada Allah, andai kata di dalam hatinya ini ada penyakit hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan setan, ujub, riya, takbur dan dengki, ketika kita robohkan itu, ketika kita palukan kalimat zikir di dalamnya, maka hancur, terbuang, keluarlah semua penyakit yang ada di dalam hati ini. Ketika telah terbuang penyakit yang ada di dalam hati, apa kata Allah? Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi. Siapa yang hatinya telah jinak kepada aku, hatinya telah patuh kepada aku, sehingga hidupnya menjadi orang yang penurut, panuri bahasa Minangnya. Kalau lah panuri bahasa luncu aslinya tuh, sami'na wa ta'na yahdillahu linuri mayyasha. Maka disitulah jalan bagi aku untuk memberi hidayah dan petunjuk ke dalam hatinya. Apa buktinya bahwa hati Bapak Ibu telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah? Ada buktinya tuh. Nanti ditilik. Bukti hati Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan nur, sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk,
apabila hati ini telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, hati ini selalu akan menyuruh lisan kalau bicaranya yang baik. Hati apabila telah mendapat hidayah petunjuk, dia akan menyuruh mata memandang kepada yang baik. Hati kalau sudah mendapat petunjuk, dia akan menyuruh telinga dengarkan yang baik. Hati kalau sudah mendapat petunjuk, dia akan menyuruh akal berpikir yang baik. Hati kalau sudah mendapat petunjuk, dia menyuruh tangan dan kaki meraih dan melangkah kepada yang baik. Tapi sebaliknya, bukti hati tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk. Apabila hati tidak mendapatkan hidayah petunjuk, dia pasti akan menyuruh lisan kalau ngomongnya tak baik. Lantang-lantung senya Bapak Ibu. Kalau lah terbuka, sumbek mencoro senya tu mak. Tak tentu orang kebangi yang kaibo, yang penting awak punya muncung tu. Mau marah orang, mau apa orang, terserah aku. Kan aku yang punya mulut. Nih ya. Kalau hati tidak mendapat petunjuk, dia selalu menyuruh akal berpikir yang tidak baik. Suuzon selalu. Sukses kawan, tu pelihara tuyul tu. Beli rumah orang, sudah tu pingsan. Beli oto, mati sudah tu leh. Itu hati itu kan apa petunjuk tu. Makanya hati kita ini, ya, toobanya sama seperti cerek, Bapak Ibu. Cerek tahu? Apa tuh cerek itu dah? Teko. Nih lihat. Hati kita ini ibarat teko, cerek. Cerek. Teko. Ya, kalau di dalam teko ini Bapak Ibu, kita isi namanya air kopi. Pada saat kita tuangkan pada wadah gelas, maka yang keluar adalah air kopi. Iya gitu Bu ya? Kalau di dalam cerek ini isinya air teh, pada saat kita menuangkannya ke dalam gelas ini, maka yang keluar adalah air teh. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kalau di dalam cerek itu air kopi, pada saat dituangkan keluar air teh. Kalau di dalam cerek itu, ya, isinya teh, tidak mungkin keluarnya adalah kopi. Karena cerek dan teko itu dia mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Hati kita ibarat cerek dan teko itu. Maksudnya, kalau hati kita selalu kita palukan, selalu kita hunjamkan, selalu kita tanamkan kulima, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu. Pada saat ibu-ibu menggoreng kerupuk, menggoreng ikan, terpancui minyak angin. Lihat terpancui, terpercak minyak panas tu, maka keluar dia, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia mengeluarkan isi yang ada di dalam dada ini. Tapi kalaulah bapak-bapak ini tak pernah diisi dada dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu, tak pernah dipalukan kelima zikir, keluar dari masjid gua ambil uduk, tersandung dengan batu di situ, keluar ku angkuk 5, 7, 8, 10. Tuh dia mengeluarkan isi ada di dalam. Ini yang mesti dipahami, itulah hati. Jadi antara hidayah dan hati, kalau dibuatkan contohnya seperti Bapak Ibu memelihara ayam. Lihat nih, Bapak Ibu memelihara ayam satu kandang, apakah 20 ekor, 30 ekor. Ayam ini Bapak Ibu jam 5:30 dah masuk dia ayam itu ke kandangnya, tanpa dia halau-halau ayam itu dah masuk. Rupanya jam 5 lebih dahulu musang masuk ke dalam kandang ayam Bapak Ibu tuh. Kira-kira mau ndak ayam itu masuk ke dalam kandang tuh? Tidak. Apa sebabnya tak mau? Karena ada musang dalamnya. Takut dia ada musang di dalamnya. Pertanyaan Ustadz, bagaimana siasat Bapak Ibu? Bagaimana cara kita supaya ayam itu masuk ke dalam kandang itu kembali? Diapakan musangnya?
Diusir musangnya, dijuluk, diantak, perlu dibunuh. Ketika musang tak ada lagi di dalam kandang, insya Allah ayam itu masuk dia setengah 6 seperti biasa. Karena yang ditakutinya nggak ada di dalam. Itu maksudnya, apabila hati kita ini ada musang di dalamnya, maka sulit hidayah dan petunjuk itu masuk ke dalam hati. Kira-kira yang dikatakan musang hati itu yang mana, Ibu? Kalau musang dalam kandang jelas itu musang yang berkaki 4. Kalau musang musang berkaki 4, musang yang berkaki 2 itulah ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay. Itu musang di dalam hati itu. Selagi itu ada dalam hati, maka selama hidup kita, hidayah dan petunjuk tidak akan pernah mampu masuk ke dalam hati itu. Karena musang banyak di dalamnya. Lalu bagaimana cara kita untuk membuangkan musang di dalam hati itu? Diusir. Zikir. Cara membuang musang yang ada dalam hati itu, ya, caranya dengan berzikir kepada Allah. Likulli shay'in sakalatul wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya, ada alat penghalaunya. Penghalau dan mengusir musang yang berkaki 2 di dalam diri, tidak lain adalah zikirlah kepada Allah itu. Jadi palukan kalimat zikir itu ke dalam hati. Walaupun Bapak Ibu pakai tangan, subhanallah, subhanallah. Walaupun pakai tasbih, subhanallah, subhanallah. Akan tetapi, rasakanlah kalimat zikir itu dihunjamkan ke dalam dada. Ini menyebut, ini memegang, subhanallah, dia merasakan ke dalam. Alhamdulillah, dia merasakan ke dalam. Ya, makanya kalau tidak benar cara berzikirnya kita, Bapak Ibu, tak tahu kita cara memasukkan zikir ke dalam hati, pendek pun lidah kita, Bapak Ibu, kena rajin berzikir, namun tidak berilmu, tak ada memberi hikmah dan faedah. Bangi dengan anak kalau aja kata-kata ayam dan kucing begitu. Itu tidak berfaedah dia. Jadi supaya berfaedah, letakkan, alamatkan zikir itu di dalam hati itu. Kalau sudah masuk zikir itu ke dalam hati, insya Allah disitulah kita merasakan hati ini tenang untuk merasakan kehadiran Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub itu. Jadi syaratnya berzikir. Kalau sudah berzikir Bapak Ibu, maka penyakit hawa di dalam lubban ini hilang dia. Kalau penyakit hawa di dalam lubban ini hilang, maka bergantilah di dalam lubban itu namanya dengan iman. Itu iman. Barulah muncul iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karaha limul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akulah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan, lalu aku pula lah yang menanamkan keimanan itu di dalam hatimu. Jadi kalau Allah sudah menanamkan keimanan itu dalam hati kita, maka dengan keimanan itulah munculnya mahabbah bersama Allah itu. Innallaha ma'ana itu. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, kenal ibu-ibu dengan Abu Bakar As-Siddiq? Tak kenal? Kalau kenal, kenal abangku. Abu Bakar As-Siddiq itu Bapak Ibu ketika beliau sudah berada di dalam gua, ya, Jabal Sur dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah itu karena dah capek, letih Bapak Ibu, tertidur pulas Rasulullah itu di pahanya Abu Bakar As-Siddiq itu. Ketika Rasulullah itu sudah tertidur pulas di pahanya Abu Bakar As-Siddiq, rupanya Abu Bakar ini Bapak Ibu, kakinya itu digigit oleh kalajengking. Digigit kalajengking. Kalau beliau berteriak, maka terbangun Rasulullah. Tapi beliau tidak mau membangunkan Rasulullah. Ditahannya sengatan gigitan kalajengking itu Bapak Ibu, sampai matanya ini berair. Sehingga apa? Membuat
tetesan air matanya Abu Bakar itu mengalir di pipinya sehingga jatuh mengenai pipinya Rasulullah. Ketika air matanya Abu Bakar jatuh menetesi pipinya Rasulullah, ketika itulah Rasulullah itu terbangun dia. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Tidak ada ya Rasulullah. Aku cuma digigit kalajengking ya Rasulullah. Ya. Sekarang apa yang kamu rasakan? Sakit ya Rasulullah. Kenapa kamu kasih tahu aku? Apa kata Abu Bakar? Kalau aku berteriak ya Rasul, nanti engkau akan terbangun ya Rasul. Aku kasihan melihat engkau terbangun, padahal engkau dalam keadaan lelah dan letih ya Rasulullah. Lalu Rasulullah itu memandang, menatap wajahnya Abu Bakar dengan penuh cinta dan kasih sayang itu. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, orang kafir Quraisy sudah ada di hadapan mulut gua ini ya Rasul. Berdoalah engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir wahai Abu Bakar, Allah itu beserta kita. Ketika itu apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, hidupkan hatimu dengan menyebut zikir ismu zat. Allah, Allah, Allah. Rasakan kelimah zikir Allah, Allah itu mengalir di sekujur tubuhmu. Ketika itulah Rasul menurunkan zikir ismu zat itu Bapak Ibu. Rasul menurunkan zikir qalbu itu. Baca dalam hatimu wahai Abu Bakar, Allah, Allah, Allah. Ketika telah hidup asma Allah di dalam hati Abu Bakar, maka Allah memberi jawaban apa? Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Apabila kulitnya sudah menyebut Allah, Allah, dagingnya sudah menyebut Allah, Allah, urat tulang hatinya sudah menyebut Allah, Allah, maka ketika itulah Abu Bakar merasakan innallaha ma'ana itu. Hilang rasa takut. Itulah bukti seorang wali Allah. Bukti seorang wali Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukti bahwa Abu Bakar itu adalah wali dan kekasih Allah. Allah cabut, Allah angkat rasa gamang, rasa khawatir, rasa takut yang ada di dalam hatinya. Ketika itulah Allah menunjukkan bahwa dirinya itu fa'alu lima yurid. Allah itu maqalibal qulub. Dibolak-baliklah hati orang kafir ini oleh Allah. Ketika itu orang kafir ini bertengkar sesama mereka. Muhammad dengan Abu Bakar ada di dalam goa. Buktinya bekas telapak kakinya ada terhenti di depan mulut goa ini. Rasa gamang khawatir Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah ya Rasul. Orang kafir sudah ada di depan kita ini. Rasul tidak berdoa, tapi Rasul mengatakan, la tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tapi ketika itu Bapak Ibu, Allah membolak-balik hati mereka, akhirnya mereka bertengkar. Kata mereka, Nabi Muhammad dan Abu Bakar ada dalamnya. Nih bekas telapaknya. Kata yang lain, enggak mungkin. Sebab kalau Nabi Muhammad ada di dalam, lihatlah. Sarang laba-laba ini pasti terkoyak. Burung yang bertelur di dalam itu pasti akan terbang. Tak mungkin Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam gua itu tanpa bagus, tanpa tidak lari itu. Tak mungkin katanya. Akhirnya mereka menggunakan akal fikir. Tak mungkin. Ketika mereka katakan tidak mungkin, akhirnya apa? Mereka belok kiri saja lagi Bapak Ibu. Turun gunung di situ. 3 hari Rasulullah di sana. Disitulah Rasulullah itu dengan Abu Bakar selamat. Kenapa? Allah yang menjaga, Allah yang melindungi mereka. Inilah yang Allah katakan. Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsinin. Akulah wali, akulah pelindung, akulah pemelihara orang-orang yang beriman, orang-orang yang hati dan jiwanya jinak dan patuh kepada aku, kata Allah. Ini Allah katakan, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang mau menolong aku akan tolong dirinya. Aku mantapkan keistiqomahan hatinya yang ada dalam dadanya. Ini mesti yakin. Makanya kalau Bapak Ibu sudah dijadikan oleh Allah menjadi wali dan kekasihnya, siapa yang menyakiti kekasihnya, maka dia berhadapan dengan Tuhannya. Ini Allah katakan, man adani walian faqad hazantu bil harbi.
Siapa yang memusuhi waliku, sudah sama dia berperang melawan aku. Ya. Jadi ilmunya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menjadi kekasih Allah, itu biasa tuh. Wajar tuh. Tapi kalau Allah mencari, Allah memilih Bapak Ibu untuk dijadikan menjadi kekasihnya, itu sangat luar biasa. Saya ulang lagi. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah itu biasa tuh. Karena Allah itu Rabb kita. Tapi kalau Allah mencari kita, Allah memilih kita, Allah menunjuk kita untuk dijadikan sebagai kekasihnya, itu sangat luar biasa. Kalau pisau masuk ke dalam sarungnya biasa tuh, tapi kalau sarung masuk mencari pisau, itu sangat luar biasa tuh. Maka jangan ingin jadi wali Allah, biarlah Allah menjadi wali bagi Bapak Ibu. Selamat tuh dah. Itu yang aman tuh. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hati dan jiwanya telah jinak merasakan kehadiran Allah, tidak berjarak dengan dirinya. Di mana ada aku, disitulah nyatanya Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri dan berbaring, disitulah nyatanya akan Allah. Disitulah kita selamat, kita berada pada maqam yang aman Bapak Ibu. Ini namanya iman. Kalau dah muncul iman di dalam lubang, dari iman ini muncullah namanya Islam. Islam. Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Itu Islam tuh. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Kenapa dia berserah diri kepada Allah? Karena dia yakin Allah itu Rabb-nya, dia yakin Allah itu maha di atas segala-galanya. Disitulah dia bersandar kepada Allah tuh Bapak Ibu. Kalau dah Islam dia berserah diri dia kepada Allah, maka penyakit yang ada di kulub ini, yang cinta dunia ini akan hilang, maka muncullah namanya tawakal. Ini tawakal tuh. Tawakal. Tawakal itu berserah dirilah kepada Allah itu. Bulat-bulat, zahir dan batin Bapak Ibu. Itu namanya orang berserah diri, itu orang yang dah berselindung tuh dah. Contohnya, ini ibu, ini contoh lagi. Kalaulah ibu-ibu berselindung di balik dinding, yang nampak siapa? Dinding. Kalau ibu-ibu berselindung di balik tiang, nampak? Tiang. Kalau ibu-ibu berselindung kepada Allah, yang nampak? Ayat Allah. Maka berselindunglah kepada Allah. Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Aman kita tuh Bapak Ibu. Jadi serahkan diri seutuhnya kepada Allah. Dia berselindung tuh. Serahkan wujud kita kepada wujudnya. Serahkan sifat kita ke dalam sifatnya. Itu yang dikatakan orang yang berselindung. Kalau bahasa ustaznya, buliknya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan rumah. Alah bulik lah, podo hati itu. Dah mantap. Tak bimbang dan tidak ragu itu. Itu tuh. Kalau dah muncul tawakal, maka sifat iblis yang di dalam hati puat ini akan hilang Bapak Ibu. Muncullah namanya ma'rifat. Itu ya ma'rifat tuh. Situlah puncak pengenalan dirinya tuh. Situlah puncak penyerahan dirinya kepada Allah. Allah itulah akhir dari kesudahan perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itulah akhir kesudahan perjalanan hidup kita. Apa sebabnya akhir kesudahan hidup kita itu Allah? Karena Allah menjelaskan kul kullu min indillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu terbitnya dari aku. Segala sesuatu berasal kepada aku, maka pasti akan pulang dan kembali kepada aku. Di ma hilangnya di situ dicari, di ma datangnya situ pulangnya. Kalau memang asal Bapak Ibu adalah Allah, kembalinya tetap kepada Allah. Ini yang Ustaz maksud. Ibarat hujan udah naik dia ke langit. Ibarat gelombang udah surut dia ke lautan kembali. Ibarat pindang dah pulang ke mana? Ke tampuknya. Siri dah pulang ke gagangnya. Pisau dah masuk ke sarungnya. Diri telah hapus ke dalam dirinya Allah tu dah. Itu yang mantap tu Bapak Ibu. Jadi tak ada lagi Bapak Ibu yang nampak berbuat lagi. Ya.
Tak ada diri Bapak Ibu yang berbuat itu, yang diri yang la haula wala quwata illa billah tu. Kalau dah muncul ma'rifat, dari ma'rifat itulah munculnya nur di dalam bahjatul qulub. Sifat setan ni enggak ada lah, yang ada cuma nur. Itu yang maksudnya tuh nur. Mayyahdillah bahwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri hidayah petunjuk, maka dialah sebenar-benarnya orang mendapat hidayah dan petunjuk itu. Yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan beri hatinya itu nur dan petunjuk. Dengan nur itulah kata Allah, ya ja'alakum nura tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Kalau kamu sudah mendapatkan nur, sudah mendapatkan petunjuk, berjalanlah kamu di dalam nur itu, berjalanlah di dalam terang. Maka siapa yang berjalan di dalam terang, di dalam hidayah dan petunjuk, aku ampunkan setiap dosa-dosa dan kesalahannya. Asal kita berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Contoh Bapak Ibu, ini contoh ini lagi, biar mudah Bapak Ibu memahaminya. Di sini ada enggak ladang sawit? Nah ya, ketika Bapak Ibu ada yang tertinggal barang Bapak Ibu di ladang sawit, kok tas laku apa namanya, Bapak Ibu pergilah jam 10 malam ke sana, tanpa membawa lampu, tanpa membawa obor. Ketika Bapak Ibu berjalan sendiri nak membawa lampu, tahukah Bapak Ibu bahwa ada ular di depan Bapak Ibu akan mematok kaki itu? Tahukah nanti ada babi di depan akan menyeruduk kita? Tidak tahu kan? Apa sebabnya itu? Karena gelap tak nampak. Sekarang Bapak Ibu masuk lagi ke sawit itu, bawa senter, bawa suluh. Ketika bawa senter, bawa suluh itu, ketika ada babi di situ, ada ular di depan kita, itu nampak atau tidak? Apa sebabnya nampak? Bukan karena senternya, Pak. Karena ada cahayanya, ada terangnya. Maksudnya, ini contoh nih siapa yang berjalan tidak di dalam terang, tidak di dalam hidayah, tidak di dalam petunjuk, maka dia tidak akan pernah tahu mana jalan ke neraka, mana jalan ke surga. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhoi, mana yang murka, enggak tahu dia, karena dia tidak ada petunjuk, tidak ada penerangnya. Tapi siapa yang berjalan di dalam hidup ini, membawa nur, membawa petunjuk, membawa senter Tuhan, maka dia tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, inilah jalannya. Karena kita sudah mendapatkan senter dari Allah, sehingga dengan senter itulah kita berjalan. Taulah kita mana yang disuruh, mana yang dilarang itu. Inilah orang yang dibimbing dan dituntun Allah itu. Makanya syarat untuk mendapatkan senter Tuhan satu cuma. Apa syaratnya? In tattaqullaha yaj'alakum furqana. Apabila kamu benar-benar sudah bertakwa, sudah jinak hatimu kepada aku, kamu akan mendapatkan furqan. Furqan itu adalah nur. Nur itu adalah hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah ilham. Ilham itu adalah ilmu hikmah, ilmu laduni. Yuktil hikmata mayyasha. Wa may yuktal hikmatah faqad utiya khairan katsira. Aku akan beri kepada kamu ilmu hikmah. Siapa yang mendapatkan ilmu hikmah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hiduplah bersama Allah itu. Mati pun bersama Allah. Sehat bersama Allah. Sakit bersama Allah. Senang bersama Allah. Susah bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah Bapak Ibu, insya Allah inilah orang-orang yang selamat dunianya, bahagia akhiratnya. Allah pertemukan kita nanti di dalam surga menjadi satu keluarga utuh pulang dan kembalinya. Itu saja mungkin Bapak Ibu.